antara kedekatan seorang hamba itu yang Allah katakan fadhkuruni, sembahlah aku maka Allah akan sebut nama kita. Nah, itu keindahan yang Allah jadikan di alam dunia ini, yakni salat. Salat ini, sembahyang ini yang sampai Rasul katakan imaduddin, tiangnya agama. Begitu. Washkuruli, terus Allah suruh untuk kita bersyukur. Wala takfuru. Tanda berarti kita orang yang mulia di sisi Allah ini yang sangat jauh dari orang-orang yang rendah di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah betul syams wal-lail wan-nahar. Alhamdulillah alladzi bi kulli syai'in lahu wa fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ini mundur. Dikatakan Rasulullah bahwasanya tidaklah diutus aku seutamanya untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu yang penuh berkah ini, di saatul mubarakah yang dikatakan membaca ratib seorang yang alim, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Drus, dan membaca maulid Al-Imam Al-Insanul Kamil Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yakni Simtu Durar. Mudah-mudahan waktu di sore hari ini Allah jadikan waktu yang betul-betul memberkahkan. Amin. Waktu yang benar-benar menghidupkan hati dari yang mati. Amin. Menghidupkan akal dari yang kurang terbuka menjadi luas akan ilmu. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendekatkan diri kita pada suatu kebaikan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita mempunyai akhlakul karimah, ya juga dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikannya Allah golongan ahli salawat daripada orang-orang yang ahli salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ja'alna minhum. Yang pertama, al-faqir hormati Khadim Majlis Raudhatul Jannah Al-Ustadz Dwi Nur Mahmudi, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Sahibul Bait di sini yang menghadirkan majlis Raudhatul Jannah, mudah-mudahan menjadi keberkahan majlis ini. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur. Dan kepada antumah semua jamaah hadirin wal hadirah majlis Raudhatul Jannah, mudah-mudahan istiqamah, ditambahkan keberkahan, setafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukti bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan kita dilihat dari seberapa kita taat mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang laki-laki ketika Jumat berjamaah, ya sembahyang Jumat, ini termasuk ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak terlalu berlebihan dalam tumakninah kehusuan mengerjakan subuh, enggak terlalu berlebihan dalam ketumakninahan mengerjakan zuhur, enggak terlalu berlebihan dalam ketumakninahan dalam mengerjakan asar, tapi istiqamah. Ya, berarti dia sudah taat kepada Allah.
hampir-hampir dia ini mempunyai khasyah. Ya sudah taat kepada Allah, tinggal bagaimana ia khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bagaimana kita takut, kita untuk menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah, yakni takut akan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Apabila aku meninggalkan subuh, apabila aku meninggalkan zuhur, apabila aku meninggalkan asar, apabila aku meninggalkan sembahyang maghrib, apabila aku meninggalkan sembahyang isya, wa na'udzubillah min dzalik yaumul jum'ah. Sampai-sampai seorang laki-laki meninggalkan Jumat, itu dosanya besar. Kenapa? Karena fardu ain hukumnya. Allah berfirman, "Dzalika liman khasyya rabbah," dikatakan. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah ini ahlu tuqa, ia memiliki khasyah. Apa khasyah itu, Beb? Khauf wa ta'ah. Rasa takut kepada Allah dan taat. Khauf itu dia takut, wa ta'ah dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Takut yakni apa? Menjauhi apa-apa yang Allah larang. Berarti kita takut akan apa yang Allah larang tersebut. Gak boleh terpengaruh ya, zaman sekarang itu ada narkoba, ya banyak racun-racun yang apabila dimakan itu bisa menghancurkan, karena bukan sesuatu yang bermanfaat, malah berbahaya. Khamrun itu minuman keras, itu yang Allah haramkan. Ya, terus zina yang betul-betul dikatakan itu min kaba'irudz dzar, itu daripada dosa yang besar, dan kaza wa kaza dan seterusnya. Itu karena kita tidak mengerjakan itu, kita disebutlah khauf. Mulai kita mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, ada orang seperti itu termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Salat, begitu melihat tempat sujud ini, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa Allah menyaksikan. Ya, jangan sampai kita sholat ini merasa Allah nggak menyaksikan kita. Nah, berarti kita su'dzan kepada Allah. Kalau orang-orang yang ahli takwa begitu, sampai dia merasa nggak diperhatikan Allah ini, dia takut. Kalau kita bagaimana ini? Harus sholat sampai kita ini merasa Allah betul-betul nggak jauh dari kita. Fadhkuruni adzkurkum, Allah katakan. Jangan kita sekali-kali gampang-gampangin ibadah ini ya, karena kita bisa digampangin Allah nanti. Karena di antara kedekatan seorang hamba itu yang Allah katakan, fadhkuruni, sembahlah aku maka Allah akan sebut nama kita. Itu keindahan yang Allah jadikan di alam dunia ini, yakni salat. Salat ini, sembahyang ini, yang sampai Rasul katakan imaduddin, tiangnya agama. Begitu. Washkuruli, terus Allah suruh untuk kita bersyukur. Wala takfurun. Nah, tanda berarti kita orang yang mulia di sisi Allah ini, yang sangat jauh dari orang-orang yang rendah di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai Nabi dalam surah Al-Kautsar, Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beritahukan kepada Rasul, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah banyak memberikan kebaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak semacam salat yang Allah katakan inna syani'aka huwal abtar, sedangkan orang-orang yang kafir di zaman itu ya hina Nabi dibilang tak punya keturunan, akhirnya dikutuk Allah sampai mengabadikan di Al-Qur'an, na'udzubillah. Ya, orang-orang yang kufur akan agama yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli li rabbika wanhar, dikatakan di situ. Sampai urusan yang sekecil apapun, sampai urusan yang sebesar apapun, kita melihat daripada akhlakul karimah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai bersyukur ini apakah mempunyai kemuliaan, Beb? Selalu cuman bisa bilang ya sabar. Orang pandai bersyukur dia kan hanya sabar, Beb. Gak ada guna-gunanya lah, gak ada apa manfaatnya. Bukan seperti itu.
Jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah, yang selalu dia berserah kepada Allah, bukan orang yang nggak punya daya. Justru sebaliknya. Ini baru orang min ahli taskur, min ahli syukur ya. Bukan yang tingkatan darajatul aulia, orang-orang muhsinin atau orang-orang yang lebih tinggi lagi. Baru derajatnya seorang yang pandai bersyukur seperti itu. Orang mempunyai kemuliaan di sisi Allah, kita sebut bukan kemuliaan, berarti kita rendah di mata Allah. Orang yang seharusnya kita utamakan di hadapan kita, karena Allah memuliakan orang itu, malah kita rendahkan. Berarti kita bukan golongan orang yang mulia sama sekali. Nah, itu di antara kerugiannya. Ngelihat itu apa? Warung-warung, tempat-tempat minuman keras, minuman khamar ya, itu maksiat ya. Sampai 40 rumah nanti jadi musibah. Jadi apa? Jadi rusak ya, gara-gara pengerusakan seperti itu. Habib, ketika aku sholat, ketika seseorang itu sholat, kenapa hati selalu kemana-mana? Karena kurang bersyukur. Karena kurang bersyukur orang itu. Ada hijab yang terbukanya hijabnya kepada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan dia semakin jauh kepada keburukan, malah kebaikan terbuka hijab kepada keburukan. Kenapa itu? Karena ia mendapatkan syar, mendapatkan satu keadaan yang Allah berikan ketentuan daripada ahkam hukum Allah, karena sesuatu yang enggak baik di sebelahnya. Na'udzubillah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Rasulullah mengatakan falyukrim jarahu. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, Rasul ingatkan apa? Yang berbuat baik seorang hamba itu kepada tetangganya. Itu 40 rumah. Ada di sebelah kita Ustadz ya. Misal Ustadz Hasan, alim luar biasa Ustadz Hasan ini. Kita nggak ngapa-ngapain dapat berkah tuh. Sampai tidurnya ngeberkah kan. Ya, karena orang soleh, qaumul sholihin. Ustadz ya, Ustadz ini soleh. Nah, sebelah kita tempat nggak benar ya, kita kedapatkan syar, kita mendapatkan keburukannya. Nggak ngapa-ngapain juga sama. Kama tadi nutudan kata Rasulullah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sepasang itu Allah berikan. Allah tentukan man amila amalan salihan fali nafsihi. Itu karma ya, kalau seorang ia seperti apa akan berkumpul dengan apa yang di sebelah orang tersebut. Kata Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fahad Al-Wujud, kalau kita duduk dengan siapa, kita kena sirnya. Ya, kita baca maulid, kita kena sir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan. Maka dikatakan fatashkur lillah, disuruh bersyukur kita kepada Allah. Dikatakan al-insanul kamil al-qutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi alhamdulillah al-qawi sultan, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadhi burhanuh. Seperti itu kata sampai akhir, sampai doa. Itu keberkahan. Dikatakan membaca maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini Rasulullah duduk sampai sekarang, sampai dibacakan doa nanti baru Nabi terus pulang. Ya. Nah, itu keterangan yang disebut fikih ya, masih fikih itu. Ada lagi terus tauhidnya. Nah, berarti Habib kalau kita nggak baca doa Nabi nggak pulang-pulang ya. Nah, itu tauhid. Tapi tetap Rasul Alim fikih. Al-fiqhu Rasul Alim. Jadi kita ini di awal kita kemana? Kita melihat surga. Ada pintu enggak di surga? Ada pintu kan ya? Itu keterangan. Nggak bisa kita nggak melewati pintu. Habib, tauhidnya itu surganya Habib. Keyakinan itu surganya. Tauhidnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena semua dari Allah. Pulang ke fikih lagi. Begitu. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang alim, yang pintar, yang ngerti yang haram, yang halal, harus ngerti ilmu fikih. Nah, karena al-fiqhu ra'sul alim. Jadi nggak bisa hidup ilmu itu, nggak akan punya jantung yang berdetak sepasang itu ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Andai kata nggak ada al-fiqhu, nggak ada fikih. Terus kesabaran, terus keihsanan, kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan ia ini orang yang ada nur di wajah orang ini, Allah berikan athar di wajah orang itu karena ibadah yang dikerjakan. Hadza fulan atau fulana, seorang laki-laki atau perempuan itu
untuk Allah pertunjukkan kepada kita. Ya, ngelihat Habib begini, ngelihat orang yang soleh lah lain. Ya, kenapa? Karena Allah pertontonkan kepada mata Habib untuk melihat fulan itu atau fulanah itu nur, cahaya, athar bekas dari apa? Salat yang dikerjakannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu orang yang Allah berikan kesenangan hati. Terus Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim ghairahu." Kemuliaan seorang yang sabar, seorang yang ihsan, seorang yang dikatakan ini wali min auliyaillah. Al-ihsan ini aulia, orang yang baik. Orang baik ini pasti wali, hati-hati. Mau siapa kayak, mau tukang somai, mau tukang bakso, iya. Orangnya baik. Kebaikan mengalahkan segala-galanya kalau kata pepatah, iya. Karena salah satu tanda ciri-ciri aulia yang valid, yang pasti, beliau orang yang baik. Ini hati-hati. Jadi kalau kita melihat orang baik, tanda kita buruk. Kalau kita melihat seseorang itu masih terlihat di mata kita baik, berarti kita ini buruk. Wa na'udzubillah, orang gak pernah ngerti kebaikan, dia melihat semua orang buruk. Na'udzubillah. Ya. Kenapa? Karena harus belajar. Terus Nabi katakan, disuruh memuliakan selain daripada tetangga itu, ghairahu. Terus yang akhir Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barulah disuruh kita mementingkan diri kita sendiri. Kita duduk sama seorang guru, kita belajar. Akhirnya kita jadi pinter, kita jadi ngerti, jadi faham. Man yuridu bihi khairan yufaqihu fid din. Kita duduk sama seorang guru, tapi nggak ngerti-ngerti, tapi nggak bisa tahu-tahu, nggak paham-paham, berarti Allah belum memberikan kehendak. Kita harus kurang, itu diantara apa harus kita berbuat baik, senyum kepada orang, itu udah kelihatan baik gitu ya. Kalau kau pengen pura-pura jadi wali, pura-pura senyum aja, pura-pura baik jadi orang-orang, ya kan nanti kita wali ya. Nah, ucapan terkadang sangkaan orang itu menjadi doa. Man yulhadi khairan yufaqihu fid din. Allah katakan dalam satu hadis kursi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, asar tanda-tanda orang itu ngerti akan ilmu agama. Ini berarti asar batininya ini ya, yang terlihat gak nampak. Karena agama ini zahir dan batin ya. Kalau kita melihat ada dalam diri seorang itu pandai akan ilmu agama, wah berarti luar biasa. Itu kenikmatan yang Allah berikan. Atas dasar apa? Allah katakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu." Allah dalam surah dari lembar itu, setiap lembar Al-Qur'an Al-Karim itu di juz dalam Al-Qur'an itu Allah katakanlah semua pemberian Allah, dan atas rahmat Allah, wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Disuruhlah kita senang hati. Sampai itu nanti secara batin, zahir kita hidup di sini, di akhirat nanti kita senang melihat surga. Sedangkan orang yang diberi azab Allah, diberi kesusahan Allah, susah di dunia, di akhirat mendapat neraka. Begitu dikatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Allah sudah enggak ngurusin sudah. Begitu di akhir itu zaman, begitu melihat itu nar, digambarkan api di dunia ini, ya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan dibakar, turun itu ayat kepada Sayyidina Ibrahim, apa dikatakan, ya naru kuni bardan wa salamu ala Ibrahim. Dikatakan sampai api itu disuruh menghormati Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Jadi kita di dunia ini ada rasa syukur, ini hidup, ada yang orang mati rasa syukurnya. Kita di dunia ini ada orang yang pandai yang akan cikal bakal seseorang akan Allah masukkan ke dalam surga. Ada orang yang berharap-harap, mengemis-ngemis untuk berharap masuk ke surga, sedang sudah neraka tempatnya. Kenapa? Karena kurang bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur bukan orang yang ucap alhamdulillah, alhamdulillah, burung beo bisa. Burung beo bisa, Allah bisa ya. Tapi kita manusia ya, disuruh setiap azan subuh mengerjakan sholat, setiap azan zuhur mengerjakan sholat. Ini orang yang pandai bersyukur, yang pasti Allah berikan apa? Surga.
Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Juz' Amma disebut satu ulama dalam kitab tersebut apa? Keinginan setinggi keinginan kita hamba Rasul, hamba Allah Sayyidina Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala apa di saat kita mengharapkan surga. Jadi sampai kita dari mulai kapan waktu harus kita memahami untuk kita mendapatkan keselamatan. Doa yang selalu Nabi panjatkan sampai kita di hampir setiap akhir doa ya nyebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung salawat biasanya setelah doa itu ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya dalam doa-doa seperti itu. Kenapa dikatakan menginginkan kesenangan di dunia? Apa kesenangan kita ini? Kalau sudah terbiasa hati kita, diri kita, badan kita mengerjakan zikrul jawarih, salat itu, rasa syukur itu sudah hidup, alhamdulillah kita akan tambah istiqomahnya. Tapi kalau yang susah mengerjakan, nggak bisa-bisa terus, wudu susah, sampai kayak alergi sama air, nggak sampai wudunya baru airnya ya akhirnya junun gila, nggak pernah mandi, naudzubillah, akhirnya dia lupa akan segala rupa bentuk kebaikan di dunia ini. Itu yang dikatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirat yang Allah berikan itu setelah kita melewati itu neraka Allah, azab Allah. Proses kita nanti setelah hidup dalam dunia ini, kita akan menemui alam barzah. Terus kita melewati suatu padang yang luas, padang mahsyar. Terus kita ditimbang amal. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Dua perkara ini yang akan dibawa kita sampai akhir jembatan Shiratal Mustaqim di hadapan Sayyidina Muhammad, karena kita umat Rasulullah, di depan babul jannah, di depan pintu surga. Andai kata amal baik yang memenangkan kita, dan sudah barang tentu gampang-gampangnya nih wajah yang dilihat wajah Sayyidina Muhammad itu orang yang salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Sedang orang yang ia banyak amal buruk dari mulai awal Shiratal Mustaqim untuk dia berhadapan dengan Sayyidil Wujud, Az-Zainil Wujud, Rasulullah, sangatlah lama. Ada yang mengatakan itu 4.000 tahun perjalanan Shiratal Mustaqim itu. Ada yang mengatakan 3.000 tahun. Nah, saking apa? Saking itulah akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Nabi Allah Ibrahim begitu takut kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah dan kita semua makhluk Allah untuk kita mengingat Allah selalu setiap waktu dan mengerjakan yang Allah perintahkan. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.